ya. Ini upper bracket depan mata harusnya Yang kemarin ya. malah juara loh dia. Bener. Tapi ya ini dia fase draft BNP kita di game yang pertama. Cloud dari Skylar sudah tamat memang. Iya. Dan apakah Nathan akan mengikuti jejaknya juga? Ya, bisa jadi. Nathan tapi Mino dulu. Mino, Cloud. Atau mereka bisa coba buat kontes Nathannya dengan menggunakan Assassin. Kita sudah melihat betapa available-nya ya. Iya. Link untuk dipergunakan. Dan Bahkan Ken- Fanny pun masih ada. Dan Ken capable gitu loh untuk bisa menggunakan assassin itu. Iya. Ini enaknya. Mungkin keunggulan dari Bigetron Alpha di mana dengan luasnya hero pool dari anak-anaknya nih yang bisa dipakai, dia bisa mengeksekusi draft apapun juga. Ini jadi banyak banget yang terlepas. Harit, apa kabar nih Harit nih? Iya. Masih belum tersentuh sama sekali karena kalau ngelihat di hari ini, kita ngeliat Harit juga udah mulai sering ada di banning, di first pick. Jadi kayaknya Harit masih terlalu overpower di sih. Di Padahal bisa di first pick ya sama RRQ. Yap, tapi tidak diinginkan ternyata untuk Haritnya. Dan mungkin untuk fun fact juga ya untuk Bigetron Alpha. Di 2 minggu yang terakhir, start dari minggu ke-6, dari match-match yang sudah mereka lalui, terlama match mereka 15 menit 6 detik. Sisanya di bawah hal tersebut. Wow, cepat ya. Terlama itu 15 menit Terlama 6 detik 15 kemarin. menit. dan itu juga termasuk cepat ya harusnya. Termasuk cepat. Wow. Tapi di sini rame banget ya. Terjadi keramaian. Iya. Dilaporkan terjadi keramaian di MPL Arena ya antara Biget Troopers dan juga Kingdom. Katanya kan kalau Biget Troopers bawa Bigs, di Kingdom bawa Raja Hoki katanya. Betul, Biar Raja hoki terus. Udah duduk di depan tadi tuh ya kipasan ya. Hoki gitu pokoknya lah ya. Tapi untuk Fredrin ditutup membuka kesempatan adanya Angela. Adanya juga dari banyak sih sebenarnya ya. Banyak banget ini yang terlepas. Tapi hanya akan ada Roger. satu. Roger Angela? Iya. Atau Angela dulu sih. Angela sih lumayan Iya. superior juga Iya. ya. Karena kita melihat seperti tadi mungkin untuk Angela. Tapi Oh. Nathan yang kita kira sudah lulus. Dilepaskan tapi Roger ternyata langsung diangkut juga oleh Bigetron Wah itu dia Alpha. pilihan yang mungkin tadi kita sempat bilang juga Om. Roger Iya. atau Angela, tapi Iya. ternyata tidak. Mumpung Roger dapat sepaket gitu loh. Sepaket. Iya, dan juga Nathan memang seprayo itu tadi sempat kita bahas juga. Yes, tapi kan udah ada paket Angela Link ya kita sempat lihat. Ini Ih. bisa dibawakan Bigetron Alpha. Mhm. Mereka bisa memainkan hal tersebut. So, bakal jatuh ke Chip dan juga Baxia. Oke, Beranikah sekarang untuk menggunakan hero? Atau Barats juga ada. Barat masih terbuka. Iya. Sebenarnya bisa aja nahan flexibility dari, nah itu Baratnya. Iya, Barats. Ya flexibility dari Rogernya juga kan. Ini Rogernya bisa dilempar ke jungle lagi. Iya dan Barat sih yang terlihat. Nah, Ya, bisa di XP. Bisa di Baratsnya. XP, bisa di jungle. jungle. Masih puyeng. Ya, dan bisa jadi gold laner juga kan. Nantinya buat si Rogernya. Iya, itu dia. Ya, Fleksibilitasnya banyak, tapi ada komen nih dari Ki. Target kita di season ini tinggi, jadi siapapun lawannya kita siap pengen keluar negeri. Pada pengen keluar. Tapi enggak dong, Lord JM sama Eman kan udah keluar negeri Iya, benar dari ya. Filipina ke sini. Otomatis ya. Iya, secara tidak langsung kan. Oke, dan ini akan menutup hero untuk Clay juga. Dan Clay, dari mungkin 2 match yang sudah dilalui oleh Clay ya, dengan 5 game, dia cuma menerima 5 death. Ya, Jadi minimalis banget dan safety banget buat Clay. karena memang tipikal Clay memang yang hero super safety gitu kan, Yep. dengan range hero seperti Farsha, Yif, sebelum adanya adjustment lagi kan. Dan ada Yif ini. Yif itu yang most pick hero-nya Clay, tau gue. Di sepanjang MPL ya. Sepanjang MPL berjalan. Oke, dan Faramis sudah ditutup, mid lane belum terbuka, walaupun sebetulnya kalau berbicara tentang Angela, ini juga nggak nutup kemungkinan dirinya akan bergerak ke arah middle kan. Ya. Angela mid. Terus langganan juga sudah ada ya, kayak Minotaur ini. Cukup powerful. So jadi Export? Novaria juga masih ada, tapi export dulu. Ini agar Baratnya tidak dipegang nanti. Nah ini, semoga hoki terus, Raja Hoki, hoki. Ini bawa jimatnya Raja Hoki, boleh. Seru ya. Jenggot Tapi- sampai putih. Iya. Tapi last banning, mungkin bisa coba untuk tutup juga ke arah mid lane-nya lagi seperti Lilia. Lihat Novaria. Nova- Varia. Tapi kita juga tidak tahu kalau Angela ini bisa saja menjadi mid lane-nya kan. Betul. Karena memang sempat kan dibawakan juga tuh mid lane Angela. Iya. Begitu Buat- banyak possibility gitu loh.
XP jungle mau di ban juga agak-agak galau ya. Karena ini Iya. masih ada fleksibilitas. Gak taunya ya buang slot ban kan. Tapi Arlott. Arlott dulu. Yang dimana kita lihat dari hari kemarin. Henki dengan Arlottnya on fire banget. Betul. Vengeance yang selalu bisa menekan lawan. Dan Lolita. Lolita. Wah. Oke. Wow. Lolita, Romer, Favor, Flash of the Oasis. Dan ini juga bisa nangkal damage-nya dari Nathan. Nathan dan itu yang dicari kan emang Guardian Reflection. Pantul. Dan Betul. jangan lupakan bahwa Ki adalah pemegang hero-hero momentum. Yap. Atlas, Lolita. Dan dibawakan sekarang Lolita. Ini memang hero yang ya mungkin agak jarang untuk di-pick. Tapi sebenarnya dia punya power kalau banyak hero yang melepaskan projectile. Oke. Seperti Nathan contohnya. Seperti Nathan contohnya. Oke. Tapi untuk kali ini berarti Angelanya bakal bergerak ke arah mid lane. Yep. Dan fleksibilitas antara Barat Roger ini juga masih ditahan. Serta kali ini dengan Nana dan juga Pakito. Wow, berbeda lagi nih. Nana dan juga Pakito. Mengejar damage ya. 3 magic damage. Yap, ini magic damage yang memang totally full. 4 magic damage bahkan buat RRQ Hoshi. Magic boomerang bisa kena pantul gak? Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke, dan ternyata Alice. Alice. Jungle, jangan lupakan bagaimana Super Ken. Perdana ngebawain Alice Jungler dia juga di MPL. Perdana harusnya. Yang dulunya maksudnya, yang di awalnya juga. Iya kan, di tangan Super Ken kan? Iya, di tangan Dan itu Super Ken. Alice Angel adalah kombinasi Super Ken perdana di season 11 MPL. Bentar, atau jangan-jangan Alice Smith. Alice Jungle. Alice Jungle. Alice Jungle, farmingnya lumayan cepat. Karena dia adalah hero late game insurance juga om. Ini harusnya di jungle sih. Oh ya, let's see lah. Tapi menurut gue Alice Smith sih. Aku di jungle sih, Oh, ngelihatnya ya. Karena ini juga pernah dibawakan sama Super Ken soalnya. Oh iya. Oh iya benar-benar. Iya kan, di Bisa. jungle kan. Dan Super Alright. Ken dengan Alice harusnya. Wow, Alice Angel Let's lah. see. Ya ini Yang sesuatu, Super Ken menggunakan Alice. sesuatu yang baru lagi meskipun nggak baru-baru banget. Iya. Di Bigetron Alpha kita sudah pernah melihat Alice sebagai jungler. Sustain di depan, bisa menerima damage dan bisa melompat ke belakang ini untuk mencari Nathan. Tapi harus tetap berhati-hati dengan adanya interference superposition. Nah itu dia, galau. Galau Ya. dia tuh. Ya wes kalau begitu. Sekarang waktunya kita melihat bagaimana. Ini enggak tentang dari dua god laner saja. Ini dari kedua tim yang akan bertarung mencari poin lagi. Tapi kita mau dengar dulu suara yang ada di MPL Arena nih ya. Kingdom, are you ready? Oke, Bigot Troopers, are you ready? Ya wes kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Dan terlihat satu buah agresivitas terjadi di arah mid lane. Ki dan Moreno dipaksa untuk mundur perlahan-lahan. Dan kita tahu bagaimana Super Ken dengan Alice. Ini harus dibantu dan juga di cover farmingnya. Buat di awal ya. Iya, di Karena awal. memang butuh banget sebelum bisa punya item ya. Minim satu item dulu. Atau mungkin untuk bisa kontes di purple buff di awalnya. Yep. Sementara Irat dengan penggunaan Baxianya masih tadi mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah satu Little Wonder dan berhasil di bawah. Ki, tadi sepertinya Cap sudah dia gunakan, hanya saja untuk sekarang terlihat ada pergerakan dari Roger Lycan Pons yang dikeluarkan untuk sekarang. Terjebak satu hit terakhirnya. First blood untuk Brusco. Wow, flicker ofensif dari Brusco menghasilkan 1 poin kill yang cukup mahal. Eman, sang god laner yang berhasil untuk dihilangkan, bahkan men-trigger juga Purify yang digunakan. Namun untuk sekarang, Moreno harus mundur dulu. Masih cukup agresif ya, karena memang ini perlu dipaksakan melihat bagaimana jungler dari Bigetron Alpha juga. Alice yang memang masih belum bisa aktif kalau belum punya Blood Oath. Dan Super Ken dengan jungler Alice. Mates dia punya Impure Rage juga. Sedangkan dari Irat bermain dengan Emblem Tank standar untuk Baxia Firmness juga. Buset dah. Bukan Vitality tapi Firmness untuk menambahkan magic dan juga physical defense dia. Oke, dan sekarang Super Ken cukup berani ya. Dia sendirian walaupun baru tadi Ki-nya sudah hadir pula. Tapi satu flank blocknya dia bisa berpindah tepat dengan sangat-sangat cepat. Wah, ditempel lagi ya. Ini Brusco udah mulai coba untuk screening pergerakan dari Super Ken. Meanwhile, in the top lane terjadi adanya pembagian XP juga untuk sama-sama bisa mendapatkan source ultimate. Setup menuju ke arah turtle sudah dilakukan. Yep, dan sepertinya sekarang turtle yang pertama menjadi milik dari RRQ Hoshi. Ya, tanpa gangguan sama sekali. Mengingat dari Super Ken-nya juga masih struggling dengan purple buff-nya, Om. Yep, harus di-secure dulu ya. Daripada menang di turtle-nya nanti, tapi mereka bisa kehilangan lebih banyak lagi untuk buff yang membuat nanti power dari Super Ken juga menurun. Oke, dan ini dia dari Talents Prediction ya. 4-2. Yep, 4 berbanding 2 sepertinya.
Namun sekarang Brusco hanya melihat dari kejauhan. Skylar di bawah masih menahan satu wave minion tersebut dan juga Brusco sudah menampakkan wujudnya. Ini emang agak cukup struggle ya kayaknya untuk berhadapan dengan Nathan ya. Dan sepertinya sejauh ini dari early game yang udah mulai bisa dipegang tipis-tipis sama RRQ Hoshi. Ya nggak membuat dari Bigetron gentar. Karena kalau misalkan di drag karena late game juga ini cukup bahaya loh. Iya. Gimana untuk late game mungkin buat RRQ Hoshi, mereka punya Skylar. Oke, dan Iran berhasil menabrakkan dirinya. Entropy langsung dikeluarkan tapi Ki masih berhasil kabur. Barusan terlihat The Satu. Molinas Smooth tadi dikeluarkan pula. Ya, memang ada Guardian Reflection ya, tapi langsung bisa di-cancel dengan adanya Molinas Smooth tadi. Iya itu dia ya. Dan sepertinya masih bisa dihalau juga damage output yang disumbangkan oleh pemain-pemain dari RRQ dengan langsung bergerak mundur. Sejauh ini masih aman-aman aja, masih belum terjadi adanya inisiasi berlebih lagi juga. Karena memang early ini harus secure. Karena kalau misalkan udah domino effect di early-nya nanti bakal terasa sampai akhir loh. Kalau Iya. flop. Ya terutama ya ini gold lane sih yang memang selalu diganggu ya. Agar jangan sampai ada keleluasaan nantinya untuk Skylar bisa mengumpulkan itemnya lebih cepat nih dibandingkan dengan Eman. Yap, dan key charge-nya connect. Dan sekarang waktunya untuk mereka bertarung. Tapi Barasnya sudah join juga ke dalam pertempuran. Kita lihat seperti apa lagi pertarungan yang udah mereka lakukan. Karena Num 16 dari connect karena beberapa player dan Brusco menjadi korban yang Lycan Force langsung dikeluarkan begitu saja. Emannya masih mencari celah untuk bisa menggaruk lagi siapapun korban yang ada. Tepat di dalam area pertempuran itu. Dan sekarang dia balik lagi ke bawah. Satu Numinant Blast yang on point juga mengunci dua pemain langsung dari RRQ Hoshi. Dan satu Heartguard berkombinasi dengan adanya Blood Out. Semakin pede lagi apalagi kalau Off Destiny sekarang sudah dikantongi oleh Super Ken. Iya itu tebel banget tadi untuk Super Ken-nya. Dan yang kita bilang tadi ya, hero momentum di tangan Ki ini sangat-sangat berbahaya. Dan tertabrak lagi tapi cukup berani dan terlalu dalam sepertinya ya. Yep. Ke outer turret yang ada di area mid. Hanya pok tipis saja tadi untuk menakut-nakutin mungkin, untuk memaksakan agar lawannya mundur. Dan so far memang bagaimana Brusco-nya akan melakukan setup di turtle ini. Super Ken juga dia sudah mulai bersiap-siap. Lihat bagaimana cepatnya mungkin pergerakan dari Alice untuk bisa mencari bagian belakang tapi sudah mulai di zoning pemain gitu. Iya, dan terkena sudahlah ke arah beberapa player dan sekarang pertarungannya kembali terjadi tapi Blood Out-nya udah langsung diaktifkan bahkan tadi Num 16 langsung di-cancel begitu saja. Nananya mau pergi ke arah mana sedikit lagi SP Tristan di dalam tubuh dari Nana dan Nana menjadi korban di dalam area tersebut. Dan untuk sekarang Brusco masih menjadi korban kedua dan Dodja hampir saja tapi Moreno sedikit lagi masih ada. Satu absorb damage ditambahin dan double kill berhasil didapatkan pula Irat. Wah. Hanya bisa melihat dari kejauhan. Dan lihat bagaimana Ki berhasil juga untuk bisa menyelamatkan tapi Irat. Oke, dan Skylar hadir untuk bisa memberikan backupan terhadap area mid yang mereka miliki. Tapi Iratnya digaruk oleh Eman, tidak patah kukunya. Wow, dan satu buah fight yang bisa dimenangkan oleh Bigetron Alpha dengan mengejutkan Flowing Blood menuju ke arah belakang. Dan akhirnya dengan durability tinggi, Super Ken berhasil delivering damage. Dan juga tidak mudah untuk ditumbangkan. Turtle jatuh ke tangan Bigetron Alpha pula. Ya apalagi berhadapan dengan 4 Magic Damager. Kita langsung melihat mungkin adanya 2 Radiant Armor. Ini langsung disematkan bagi Bigetron Alpha. Ada di tangan Super Ken dan sangat sulit kali ini. Dengan adanya Radiant Armor, pertahanan awal Bigetron Alpha, hero mereka akan cukup sustain. Wah, ini benar-benar menjadi sebuah fakta di depan mata mereka. Di mana ada satu team fight yang mereka kalah total loh. Yep. Karena ini banyak banget AOE-nya kan. Yap, dan sekarang Super Ken-nya hadir kembali ke bagian bawah PD banget. Angela tinggal masuk ke dalam tubuhnya. Dan sekarang 15 ya harusnya bisa connect tapi ternyata masih bisa tercancel pula. Dan sekarang waktunya mereka bisa membawa habis sekarang beberapa player miliki oleh RRQ Hoshi. Terlihat tadi ada satu player yang menjadi korban Clay-nya. Bahkan tuh sekarang Clay-nya tidak bisa lagi seperti rekan-rekannya. Karena masih ada Skylar pula tadi menjadi korban tambahan. Dan sekarang Iratnya mau pergi ke arah mana? Iratnya mulai terkepung. Dan berusaha untuk bisa memberikan backup tapi malah langsung ditelan begitu saja. Ada satu rekannya lagi siap untuk bisa memberikan sebuah backup tapi Donnya masih berhasil selamat. RRQ Hoshi rata untuk kedua kalinya untuk beberapa player yang mereka miliki. Hampir terwipe out dan fight yang begitu berani dari Bigetron Alpha bahkan tidak bisa ditanggulangi oleh RRQ. Wow, dan masih terus juga. Dan ini yang belum terlihat mungkin bisa diselesaikan oleh RRQ Hoshi ya. Bagaimana mereka memecahkan puzzle ketika kalah di early game untuk Bigetron Alpha. Lihat, satu kali team fight dimenangkan Bigetron Alpha, team fight yang kedua terlihat lebih nyaman lagi Bigetron Alpha melakukan hal-hal tersebut. Wow, ini tabrak-tabrak banget sih ini Bigetron Alpha. Ini bahkan Alice-nya masih belum yang terlalu dapetin power spike-nya di late game ya. Iya, dan dia udah nge-pressure kan, Iratnya udah di level 8 loh. Benar-benar ketahan. Padahal kita tahu ada Tortoise Poisons. Ini membuat sebenarnya efek heal-nya berkurang. Benar.
Tapi tidak mungkin dari segi pemberian damage ya, karena damage-nya juga AoE. Ini enak banget ya Om. Ini late game dari Alice itu didinai dengan adanya Angela. Yep. Absorb damage-nya kurang, masih ada lagi Lolita di situ loh. Yep. Jadi bertubi-tubi banget juga ya. Bertubi-tubi banget. Diteruskankah buat team fight ya, karena Yep. sudah mulai dipok. Oke, sekarang waduh Dino-nya berubah tuh tadi kecil banget jadi. Saset ya. Tapi untuk Lord sekarang sudah muncul juga. Wow, oke. Oke. Boleh. Dan sepertinya ini juga nggak ngasih celah sama sekali untuk RRQ Hoshi bisa mengkontes karena Lord yang pertama. Yap, dan Super Ken sudah siap beserta dengan Eman. Bisa melumat habis Lord yang pertama untuk mereka. Ya karena ini juga damage per second kan yang diberikan sama Alice. Iya, dan Alice-nya pegang Oracle juga, efek heal dari Angela dan juga dari efek dari Blood Out-nya akan lebih berasa lagi dengan tambahan 30%. Ini Moreno juga hadir dimanapun kapanpun ya. Betul. 100% kill participation yang dimiliki juga. Dan kali ini Skylar. Waduh, oke, Emannya masih berhasil pergi, namun di bagian belakang ada sebuah hal yang dilakukan oleh beberapa pemain dari Bigton Alpha. Dan juga untuk sekarang terlihat Brusco-nya ditelan begitu saja. Dan juga pergerakan dari Eman masih dikejar-kejar oleh Iran. Akankah dirinya masih berhasil bisa selamat dari tersebut karena terjadi pertempuran di dua tempat sekaligus. Emannya berhasil dihancurkan, tapi sekarang Iran sempatkah masuk inner? Sempat. Yap. Dan ternyata titik tumpunya ini bukan ada di gold laner loh untuk Bigetron Alpha. Emannya dibiarkan saja mandiri. Dan ternyata jungle-nya yang mengacak-ngacak beserta dengan adanya hard guard di dalam tubuhnya. Ya bener, ini kelihatan memang mungkin yang bahasan trionya nih benar-benar agresif sedari awal. Yap, tapi Hengki, Wah, Guardian ditahan. Reflection bisa menahan segalanya. Itu dia ya, jawaban juga terpantul sudah. Dan lihat damage dari Don. Masih belum cukup untuk bisa menumbangkan Ki secara mudah. Ya masih cukup tebal ternyata dan bahkan purple buff sudah Benar. mulai dimakan oleh Super Ken. Ini udah mau level 15 loh Super Ken-nya di menit 10. Cepet banget loh Petan farmingnya dia miliki. Dan again, Super Ken maju 16 dikeluarkan Connect ke arah beberapa play dan Clay. Menjadi korban lagi, Brusco menjadi orang terdua yang emang benar-benar bisa dihancurkan dari RRQ Hoshi. Dua orang sekarang lenyap. Wah ini bakal di follow lagi sih wave-nya di tengah. Sisa 3 pemain saja dari RRQ Hoshi. Dan lihat Super Ken kali ini kembali superior. Wah ini Super Ken hanya melihat dari belakang ya. Siap untuk flame blood-nya pergi ke arah mana. Tapi malah untuk sekarang Iran terjebak. Iran terlalu lama sepertinya berdiri di dalam area tersebut. Ketarik dia ya. Yap. Iya, ada missile export tadi. Iya. Dan lihat lagi-lagi ya, Super Ken mendorong pun sendirian sekarang. Dia udah sangat capable, dia sudah sangat mampu dengan item defense yang dimiliki. Dan kembali ya dalam posisi defense seperti ini, kita nggak ngelihat potensi chip bisa dioptimalkan. Iya, mungkin kalau lagi winning condition dia enak ya, dia bisa ada di mana-mana. Dia bisa nge-backupnya dengan shortcut, tapi dengan kondisi yang seperti ini memang butuh damage tambahan juga dan chip nggak bisa nge-deliver. Mereka bisa team fight sekarang. Mungkin mereka punya shotgun, mereka bisa team fight, tapi mereka kalah dari atribut dan juga dari item-itemnya. Iya. Sekarang Moreno udah punya NOD juga. Ini turret BTR gak ada yang kesentuh. Gak ada. Gak ada. Ini Aman semua. Oracle lagi. dipegangin semuanya. Sorry itu Iya. bahkan Oracle. Gimana ya, late game didinai dengan adanya Angela gitu loh. Dan juga dengan pergerakan dari Lolita, nambah panjang banget absorb-nya. Untuk dari Skylar-nya didinai lagi. Dengan adanya Guardian Reflection, puyeng ini mereka. Benar. Dan juga ini perbedaan 4 level ya antara kedua belah jungler juga terlihat sangat signifikan. Yep. Apalagi kan Alice ya, tipikal magic yang bisa memberikan damage dan juga Wait. ada stun. Oke, dan sekarang Flying Blood-nya mulai maju lagi ke area depan. Blood udah langsung diaktifkan. Iran dikejar habis-habisan, disedot perlahan. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi. Bakal untuk Donel langsung panggilan dengan saja Panu 16. Langsung dikeluarkan begitu saja. Double kill berhasil didapatkan oleh Eman. Dan Eman masih ingin lebih like Porca akan ke connect ke dalam tubuh dari Brusco. Tapi ternyata Eman tidak sepreman itu karena dia pun masih memikirkan bagaimana kalkulasi yang dia miliki untuk bisa mendapatkan point kill. Ya, penuh kalkulasi dan gak mau terburu-buru juga Eman. Berhasil untuk mundur setelah mendapatkan 2 poin kill. 2 pemain hilang dari RRQ Hoshi. Lord yang pertama dicuekin sama Bigetron. Mereka fokus untuk hancurin satu base turret di area tengah. Wah, sulit banget dan entropi sudah diaktifkan. Satu wave minion segera dihilangkan. Akankah mereka sanggup untuk bisa nge-defense area yang mereka punya sejauh ini? Aman. Aman sejauh ini. Tapi hilang 2 base turret dan bahkan ini akan menjadi Lord yang free. Tidak akan ada kontes harusnya. Gak bakal ada kontes. Ini mereka tinggal ambil Lordnya. Mereka bisa maju bersama dengan Lordnya dan bahkan mungkin mendapatkan kemenangan buat game yang pertama. Wah ini unstoppable sih dari Alice juga. Gimana cara nge-punishnya? Ya mungkin ke arah Skylar dan juga Clay sebagai damagernya. Cuman masalahnya dari tadi dia mau ngasih damage aja udah kena
hit duluan. Kena burst yang banyak ya. Iya, buset ditampol gak ada rasanya tuh. Maksudnya semakin di belakang juga belum tentu aman gitu loh. Yep. Ditabrak lagi pakai flowing blood. Ini kalau ngelihat kayak begini ya modelannya ya untuk Bigetron Alpha. Ini waktu kemenangan sudah datang. Silahkan melaksanakan daripada menunggu dia yang telah hilang. Aduh. Oke. Hilang. Aku kira kamu tempat untuk pulang. Tapi kok kenapa menghilang? Nah, Tapi Lordnya pun sudah siap untuk masuk. Numen Blast sudah langsung diaktifkan tapi gak pada karena siapapun. Angela tadi udah masuk ke dalam tubuh dari Super Cat. Tapi untuk sekarang Donnya tidak bisa melakukan Base-nya? banyak hal. Donnya berhasil diajukan dan Base-nya menjadi milik Bigetron Alpha. wow, satu kemenangan telak berhasil untuk diamankan oleh Bigetron Alpha di game yang pertama. Satu asuransi di late game yang ternyata gak perlu nunggu ke arah late game. Super Ken dengan kombinasi bersama dengan Moreno mengacak-ngacak setiap setup yang dilakukan oleh RRQ. Yap. Dan Wow. lagi-lagi ya di bawah menit 15 terjadi satu keunggulan dari Bigetron Alpha. Tidak ada yang dilepaskan oleh mereka. Yep. Snowball dari sana dan snowballnya bukanlah bulatan kecil tapi langsung menuju ke bulatan yang besar. Yap, wow. Ini munculnya lagi Alice di season 13 bukan tanpa alasan. Yap. Kita tahu Benar-benar. bagaimana pola farming yang cepat dari Super Ken dengan Alice-nya. Yap. Nih Pocket komposisi Better berhasil amankan game yang pertama dan ini akan menambah satu game lagi untuk mereka dengan kalkulasi waktu yang sangat-sangat cepat. Om. Iya, sangat susah untuk bisa mengejar Bigetron Alpha ketika mereka sedang unggul ya. Terutama buat dari awal. Yap, dan juga ini adalah kedisiplinan ya. Kenapa mungkin juga game time-nya nggak pernah menyentuh ke arah late game? Karena mereka di saat udah snowball, mereka disiplin, mereka nggak yang akhirnya blunder atau melakukan mistake. Dan Iya. tadi yang Eman tadi hampir triple kill itu adalah keputusan yang sangat-sangat bijaksana luar Sabar, biasa tenang. loh dia. Itu tinggal garuk saya lagi. No. Waduh. Gue balik dulu. Iya, Ini betul. wah itu menunjukkan bagaimana kedewasaan yang dimiliki oleh player-player ini gitu. Iya. Dan mereka unggul 2 best turret kan dari sana juga. Dan kita akan melihat langsung untuk player of the game. Yap. Di game yang pertama. Wih, Super Ken. Super Ken ya. Yes, dengan adanya Alice yang digunakan, bahkan pola farmingnya cepet, keputusannya juga buat tabrak belakang dengan tepat, bahkan tidak tumbang sama sekali. Iya, dan Alice kembali dibawakan oleh Super Ken di season 13 ini ya. Setelah kita melihat absen cukup lama buat Alice-nya. Namun dengan emblem Mage Agility yang dipakai, ada Impure Rage juga. Yep. Wow, tebal banget dan memang butuh waktu mungkin untuk di early game karena dia harus farming item. Satu Clock of Destiny tadi cukup membantu untuk Alice. Dan di cover ini supportnya dia di belakang soalnya banyak. Yep. Ada Lolita yang selalu Betul. bersembunyi dalam rumput, terus kasih Dominant Blast. Betul. Terus masih ada Angelanya nih. Jadi Baxia seakan-akan memang punya Tortoise Poison, bisa motong regen HP. Tapi gak ada masalah ketika dia udah jadi item juga. Dan bisa mengejar, mungkin ketinggalan dari early ya, dimana di early-nya levelnya masih agak-agak sama. Tapi tiba-tiba, wow, gap level yang jauh. Yep. 4 level yang terpaut Yep. tadi. First Blood-nya memang jatuh ke tangan Arki Hoshi, tapi terlalu dalam bermain di wilayah dari Bigetron Alpha. Ini dia, dipunish pertama kalinya dan hampir tidak bisa bangkit dari sini. Yes, dan Lolitanya juga selalu bisa cari momen dan posisi yang pas. Iya, cari Dan di saat dia posisinya. charging Dominant Blast, itu jarang ke cancel loh. Hampir tidak pernah ke cancel. Iya. Iya. Karena memang untuk ganggu dia, ya mungkin butuh Molina Smooch. Mungkin bisa juga nanti dengan Shield chips Unity ya, pakai Shield Unity. Tapi sangat susah untuk bisa ke sana dan meng-cancel karena banyaknya faktor distraksi nih di depan nih. Bisa dikena stun juga kan, Blood Out-nya bisa nge-stun. Dan wow, Bigetron Alpha teamfight mereka sangat rapi. Dan Eman lah yang menjadi korban 2 kali. Cuman Eman. Yang lainnya free banget berjalan di mana-mana, memberikan damage ke pemain-pemain Arki Hoshi. Ya, karena match-up-nya juga lawan Nathan agak susah sih sebenarnya Roger ya kalarin. Nah ini nih. Wah di sini menang banyak banget juga sih mereka. Emang benar dikejar habis-habisan, mencoba untuk memberikan sebuah backup, ini malah hilang semua. Ini double kill ya. Lagi-lagi Iya. Dominant Nah ini Blast. nih Eman nih. Sabar dia. Sah. Ada mundur dulu. Balik. Jiwa muda tidak bergejolak di situ. Iya. Santai di belakang menunggu dan lagi-lagi opening dari Ki yang ya meskipun nggak punya apa-apa di sana, nggak ada targetnya, tapi menjauhkan, membubarkan semua pemain Arki yang ada di depan base. Karena kalau udah ada Lolita, kita slow motion dikit aja, ketar-ketir. Kan Iya. ancang-ancang Dominant Blast kan gitu, ada slow-nya dulu kan. Tapi ini dia Super Ken. Satu buah investasi yang luar biasa ya. Iya. Yang akhirnya juga dengan jam terbang yang cukup panjang juga.
membuat Bigatron Alpha juga ada di top of klasemen dan dengan deretan build emblem yang dibawa sama Super Ken, Impurage dengan Iya. Season Hunter dan juga Agility. Dan ini gak ada turret sama sekali loh yang hilang. Ya. Buat Bigatron Alpha. Strong dari early tadi, mereka memang kehilangan satu turtle ya, tapi tidak untuk dua lord. Dan invade demi invade dilakukan Bigatron Alpha sedari awal. Yang ketika purple buff mereka diganggu, mereka kebalikin dari sana. Mereka menang juga secara perlahan dan ya itu tadi cuman Eman yang tumbang untuk Roger dia. Yang lainnya Di bebas awal ya, bergeraknya itu cuma di awal tadi. Perbedaan juga perbedaan hasil akhir tadi dari Nanora sendiri 14.200 kalau nggak salah. 14.100 lah kalau nggak salah. Yep. Oke, hasil yang sangat banyak gitu. Banyak loh ini. Saya sorry sonya juga apalagi kan. Dan melihat ya ini adanya 4 magic damager milik Arki Hoshi. Full magic defense item aja yang dipakai. Ada Oracle, terus juga pakai Silent Drop ini mau ke Athena Shield. Di atas sudah ada Radiant Armor. Oke, kalau buat Super Ken malah ya, dia tuh ngejual Radiant Armornya. Diganti Dominance Size. Tadi terakhir ya. Iya, tadi kan ada tuh buat di awal. Tapi karena merasa oke ini udah cukup, bisa diganti. Dan diganti sama dia. Yap. Dan Rich Guy by UBS Go. Kita lihat ya. Harusnya Akan Super jatuh kata Eman. tetap Eman. Eman ya. Tetap Walaupun Eman. ke pick off 2 kali, tetap dia bisa farming. Kayak. Gak apa-apa, iya. Tetap anak sultan. gitu. Memang. Oke. Dan sekaligus untuk the carry ternyata ya buat Eman juga. Karena sumbangsi damage dari Roger, terutama untuk tim fight-nya nih yang kelihatan. Dan Clay kali ini dengan Nana dia ternyata bisa ditargetkan. Banyak death yang diperoleh Clay tadi 0-3 kalau nggak salah. Iya. Setelah aku bilang oh ini Clay bersih banget dia selalu main di belakang. Tapi ternyata tidak aman. Karena flowing blood langsung depan mukanya. Langsung kena block out. Pasifnya nyala, sekarang juga larinya nggak kencang-kencang amat. Iya. Dikejar lagi. Dikejar lagi. Nggak boleh kan pergi. Kena slow dari Magic Love Wave